Ya, kembali lagi. Jadi tadi permasalahannya sudah bisa diatasi. Dan jadi sekarang kita bisa melanjutkannya ke tahapan selanjutnya, yaitu ke proses pelatihan. Ini kita bisa melihatnya kalau dalam tahapan pelatihan itu seperti ini ya. Bahwa kita bisa melihat nilai-nilai loss, fluid design loss, dan juga nilai lossnya sih. Bisa kita lihat di sini. Karena di sini kita belum memasukkan satu hal yang juga bisa dibilang penting, yaitu di sini kita harus memasukkan matrix sama dengan accuracy. Baru di sini dia akan menampilkan nilai akurasinya. Dia terus melakukan training. Dan sekarang sudah memasuki epoch ke 158. Kita akan sambil menunggu dia masuk ke epoch ke 200, yang mana epoch terakhir kita akan menuliskan kode baru saja untuk melihat. Nah, dia sudah masuk kode terakhir. Tuh, story. Itu accuracy. Kita bisa melakukan plotting pada hasil pelatihan yang telah kita lakukan tadi. Kurang lebih hasil plottingnya adalah seperti ini. Bisa kita amati bahwa pelatihan itu cenderung mengalami peningkatan dari awalnya 0,52% dalam keyakinan klasifikasinya hingga mencapai 0,64% setelah mencapai epoch ke-50. Namun pada akhirnya dia mulai melandai hingga akhirnya ke epoch 200 dia hanya mencapai tingkat keyakinan akurasi sebesar 0,64%. Kan tapi karena ini merupakan sebuah percobaan, jadi kita akan tetap lanjutkan lagi. Sini kita akan melakukan pengetesan menggunakan tes data itu sama dengan memang dari X-testnya saja. Itu yang data, katakan kita ngambil dari data ke 100 hingga 110. Dan di sini data seharusnya itu sama dengan Y test dari yang ke 100 sampai ke 110 juga. Itu untuk membandingkan. Dan di sini kita melakukan import sampai SNP kembali, lalu kita melakukan pelabelan yaitu labels, itu adalah sama dengan jual, beli. Jadi ini merupakan label yang tadi. Lalu di sini untuk melakukan prediksi kita melakukan pred sama dengan model.predict daripada test data-nya tersebut. Dan di sini prediction-nya itu sama dengan np.argmax. Jadi kita mengelompokkan dulu untuk yang nilainya mendekati 0, yaitu dikelompokkan sebagai 0 dan mendekati 1 sebagai 1, daripada yang prediksi itu dengan axis sama dengan 1. Untuk yang Y-pred-nya, dan kita menggunakan pelabelan Y-pred labels
sama dengan labels dari prediksi underscore class seperti ini ya, for prediksi underscore class in y underscore prediction, dan kita melabeli juga untuk yang seharusnya itu seperti apa. Seharusnya core labels sama dengan labels, dan kita ini bisa menggunakan hal yang sama juga polanya. Labels predict class for predict class in yang seharusnya. Kita tampilkan hasil sebagai berikut. Nah, dia telah melakukan prediksi. Dan untuk melihat hasil prediksinya dengan konkret, kita bisa menggunakan hal seperti ini. sklearn dot matrix import accuracy score, dan accuracy itu sendiri sama dengan accuracy score daripada yang y yang kita prediksikan dengan nilai yang seharusnya. Dan di sini kita bisa menggunakan print dalam kurung f accuracy. Jadi dia akan menilai seberapa besar akurasinya. Itu di sini menggunakan lagi ini accuracy dikalikan dengan 100 ya. Dan ini adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa ya tadi meskipun sampai 64%, tapi karena dia memiliki nilai plus minus, jadi ketika kita melakukan klasifikasi pada 10 data, dia mencapai akurasi 70%. Yang mana ini cukup baik mengingat jumlah datanya itu sedikit dan juga jumlah epochnya juga sedikit. Dan ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan jumlah data yang jauh lebih banyak maupun juga memperbanyak jumlah epochnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.